Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia, Prodi Bahasa Arab, dan saya Muhammad Farhanuddin. Di sini kami akan membahas tentang peristiwa tutur, tindak tutur, dan pragmatik. Jangan lupa ikuti video kami, oke? Ayo Bar, apa tahu Bar ayo? Sport negara mestian. Arab. Ranking tak mah berranking minyak tugas ya. Tugas apa lagi? Minyakan. Apa Dia dari tugas mata lagi kuliah ya? dia, dari mata kuliah ilmu lugal ijtimai. Apa saya pusing aja? Apa judul saya pusing aja tugas ini? Ya, Apa? buat What up lagi? Mungkin Korea simpel lagi. ya, Apa pada peristiwa tutur, tindak tutur, Tindak tutur. pragmatik. Gitu. Oh iya. Iya. Gitu. Gampang dia. Gampang deh, mahar mau tahu boleh. Minta penjelasan pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, apa bahasa Madura? Ya, malah lekas paham bahasa Indonesia. Baik. Bahasa Indonesia. Oke, keding akhir ya. Oke. Jadi keding akhir kok jelaskan mana ya? Ya. Apa itu peristiwa tutur, tindak tutur, pragmatik? Adapun yang dimaksud dengan peristiwa tutur atau speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Secara sederhana, peristiwa tutur adalah peristiwa komunikasi dengan menggunakan bahasa lain. Memperhatikan pengertian peristiwa tutur itu, terlihat bahwa salah satu percakapan antara penutur dengan penutur yang dapat disebut peristiwa tutur meliputi satu, ada partisipan yaitu penutur dan petutur. Nomor 2, satu pokok tuturan. Nomor 3, harus dalam waktu tertentu. Nomor 4, tempat tertentu. Dan nomor 5, situasi tertentu. Dengan demikian, apabila ada percakapan yang tidak memenuhi kelima kriteria itu, bukanlah suatu peristiwa tutur. Kemudian, ada 8 komponen peristiwa tutur yang disingkat menjadi speaking, yaitu SPEAKING. Apa itu S? S yaitu setting and scan, artinya waktu, tempat, dan situasi. Nomor 2, P, participants, artinya partisipasi, yaitu pembicara dan pendengar. Nomor 3 yaitu E, and purpose and goal, artinya merujuk pada maksud dan tujuan proses tutur. Nomor 4, A, age sequence, yaitu bentuk ujaran. Yang nomor 5, K, tone or spread of age, yaitu rumusan masalah dari dilakukannya penelitian. Nomor 6, I, instrumentalities, yaitu artinya alat bahasa yang digunakan. Nomor 7, N, norm of interaction and interpretation, itu artinya mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Yang terakhir itu G, genres, yaitu mengacu pada jenis bentuk penyampaian. Biar kalian tambah paham, saya akan membuat suatu video audio visual tentang peristiwa tutur. Videonya itu silakan dilihat dan disimak baik-baik. Asykur innaka ya makariya maghfurun alkiji innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Asykur innaka ya makariya maghfurun alkiji innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Fa'qul innaka lama ummati fi innaka lama aljawi wa qul inna rahmatan ghufran wa maqul aka ya mafirma Allah. Nah, itu merupakan contoh peristiwa tutur, yang mana di sana ada interaksi ujaran antara penjual dan pembeli. Namun, mungkin dari kalian banyak yang tidak paham apa yang dikatakan penjual dan pembeli, karena mereka menggunakan bahasa yang paling langka di dunia, yaitu bahasa Suryani. Mungkin kalian sudah tahu. Jadi di sini saya akan memperjelas atau mentranslate apa yang saya paham, apa yang saya dengar. Jadi pembeli itu tanya kepada penjual, teman saya ini
ketiaknya bau. Apakah di sini ada barang atau parfum yang bisa menghilangkan bau ketiak teman saya ini? Lalu penjual itu menjawab, kamu cocok datang ke sini. Di sini ada yang namanya tawas. Tawas ini untuk membasmi bau yang ada di ketiak teman kamu. Kemudian penjual itu bicara lagi, kalau kamu pengen beli, bisa beli sekarang atau di sini di toko saya, atau kamu bisa beli di akun TikTok Marhaban Store. Begitu. Karena di sana ada semua, apalagi tawas pembasmi bau ketiak ini. Nah, begitulah pemahaman saya yang apa saya dengar. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tindak tutur. Jangan lupa disimak dan didengarkan. Kemudian tindak tutur atau speech act adalah gejala individual bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur mencakup situasi psikologis, misalnya berterima kasih, memohon maaf, dan tindak sosial itu seperti mempengaruhi perilaku orang lain, misalnya mengingatkan, memerintah, atau membuat kontrak, misalnya berjanji dan menamai. Jenis tindak tutur sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Nomor 2, tindak tutur ilokusi. Nomor 3, tindak tutur perlokusi. Nomor 4, tindak tutur direktif. Tindak tutur lokusi, apa itu? Yaitu untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian nomor 2, tindak tutur ilokusi, yaitu tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur terhadap mitra tutur. Kemudian nomor 3, tindak tutur perlokusi, yaitu tindak tutur menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Kemudian yang terakhir yaitu tindak tutur direktif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya akan kebenaran atas apa yang diujarkannya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pragmatik, yang dimana pragmatik adalah cabang ilmu yang membahas makna satuan lingual yang mempelajari makna secara eksternal. Makna yang menjadi kajian pragmatik adalah maksud penutur atau speaker meaning atau speaker sense. Selain itu, pragmatik merupakan sebuah kajian mengenai hubungan antara bahasa dengan konteks yang menjadi dasar dari penjelasan tentang pemahaman bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa kajian pragmatik memfokuskan terhadap penggunaan bahasa yang berhubungan dengan konteks. Dari beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan ilmu kebahasaan yang mengkaji maksud sebuah tuturan dengan mengacu pada unsur luar bahasa. Dalam hal ini adalah konteks, situasi, dan lingkungan di mana tuturan itu lahir. Dengan demikian, jelaslah bahwa pragmatik adalah ilmu yang terikat konteks. Sebagai cabang ilmu linguistik, pragmatik sangatlah penting dalam kajian ilmu kebahasaan. Penggunaan modern istilah pragmatisme kembali ke tahun 1938 ketika digunakan oleh filsuf Charles Morris. Morris tertarik untuk menggambarkan garis besar ilmu tanda atau semiotika. Dalam kerangka semiotika, Morris membedakan antara tiga cabang yang berbeda, yaitu yang pertama ilmu statistik, yang kedua ilmu semantik, yang ketiga yaitu ilmu pragmatis. Ilmu statistik yaitu studi tentang struktur kalimat yang mempelajari hubungan formal antara simbol-simbol satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ilmu semantik, yaitu studi tentang hubungan antara simbol-simbol dengan hal-hal yang mereka tunjukkan. Dan yang ketiga yaitu pragmatik, yaitu studi tentang hubungan antara simbol-simbol dengan penafsir simbol tersebut.
Linguistic definition menjelaskan ruang lingkup masing-masing dari 3 cabang ini dengan mengatakan bahwa jika ilmu sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata saling berhubungan, dan jika ilmu semantik berfokus pada studi makna, maka pragmatik berfokus pada penggunaan bahasa dari perspektif fungsinya. Yang berarti bahwa pragmatik mencoba menjelaskan aspek-aspek struktur bahasa dengan merujuk pada faktor-faktor non-linguistik. Derma, paham saya saking kau kira. Oh, ternyata kan dia saya maksud Derma? peristiwa tutup tindak pragmatik. Iya gampang kan? Iya makanya dia cek bingung. Mula paham pas login. Gas, Ya mondai ya, ayo pas gas login. gas.